3 peran Roh Kudus untuk kehidupan kita. Saya sudah siapkan saudara-saudara kotak warna merah, karena merah itu identik dengan Pentakosta. Ada pesan-pesan buat kita orang beriman, termasuk juga buat saya. Ada 3 kotak. Yang pertama kotak nomor 1, kotak nomor 2, kotak nomor 3. Coba Anda pilih dari sekarang. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-140 di tahun 2024 ini. Saudaraku, edisi kali ini adalah edisi istimewa. Bukan karena angkanya cantik 140, tetapi hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya sungguh-sungguh hadir, diterima, hinggap dalam diri para rasul Yesus ini. Mulai saat itulah gereja hadir. Betul-betul Roh Kudus menemani karya para murid Yesus, murid-murid Tuhan yang semakin tersebar, melakukan karya-karya ajaib, mewartakan kabar sukacita Allah, menjadi saksi-saksi tentang kebangkitan, dan juga saudara-saudara menghadirkan wajah Allah di tengah dunia. Dan luar biasanya karya itu masih terus bekerja sampai hari ini dan nanti sampai pada kesudahannya. Tuntunan Roh Kudus betul-betul hadir dalam diri gereja bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah ke gereja di hari Pentakosta? Apakah Anda sungguh-sungguh memaknai sebuah pemberian, sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan sendiri buat kita? Romo, kan kita sudah menerima Roh Kudus waktu dibaptis, waktu menerima sakramen Krisma. Bedanya apa, Romo, dalam hari raya Pentakosta? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan menjawab betul-betul bagaimana roh yang kita terima membawa kita untuk menemukan kebenaran sejati, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang saudara-saudara kita pun yang sudah menerima Roh Kudus ini masih tetap terus berharap, masih tetap terus bergumul dalam kehidupan kita. Setiap kita merayakan Pentakosta, semangat itu dikobarkan kembali. Hidup orang beriman, imannya dikuatkan kembali, doa-doanya disegarkan kembali, diperbaharui segala hal dalam kehidupannya. Jadi rahmatnya tidak pernah basi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan-bacaan yang diwartakan dalam perayaan Ekaristi, kita akan melihat betul-betul 3 peran Roh Kudus untuk kehidupan kita. Saya sudah siapkan saudara-saudara kotak warna merah, karena merah itu identik dengan Pentakosta. Ini ada pesan-pesan buat kita orang beriman, termasuk juga buat saya. Ada 3 kotak. Yang pertama kotak nomor 1, kotak nomor 2, kotak nomor 3. Coba Anda pilih dari sekarang. Anda pilih dari sekarang, jangan tulis dulu. Katakanlah, mohonlah rahmat pada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau pernah berjanji kepada kami, orang-orang percaya ini. Engkau akan memberikan karunia istimewa, Roh-Mu sendiri mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengerti karunia apa yang kami butuhkan dalam hidup. Apa yang harus kami betul-betul giatkan lagi. Kekuatan apa yang kami perlukan untuk tantangan demi tantangan yang sering kali membuat kita babak belur. Oke, saudara-saudara, silakan ditulis nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan Yesus, karuniakanlah Roh Kudus dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam kehidupanku seluruhnya, dalam pelayanan-pelayananku. Kobarkan kembali semangat yang sudah letih, lesu dan loyo. Kuatkan kembali iman kami yang mulai rapuh ini. Berikan kami pengharapan yang teguh, sampai kami betul-betul menemukan janji-Mu sungguh menjadi kenyataan dalam kehidupan kami, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah tulis di kolom komen. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Anda yang sering kali share video-video Bible Learning kepada orang-orang yang membutuhkan pewartaan firman Tuhan ini. Saudaraku, dalam Mazmur tadi di gereja, pasti pemazmurnya menyanyikan begini. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Roh Kudus adalah karunia yang bisa kita minta, yang bisa kita harapkan dari Tuhan, Sang Pemberi rahmat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kalau kita dikasih sebuah hadiah, kita nggak tahu mau hadiah yang mana. Kalau disuruh bebas memilih, maka dari itu saudara-saudara, kita akan dituntun oleh Mazmur bab 104. Di kotak yang pertama ini saudara-saudara, ada Mazmur 104. Siapa yang milih tadi kotak pertama? Ada pesan Tuhan buat Anda. Saudara-saudara, pemazmur dalam ayat-ayatnya mengatakan begini. Betapa banyak karyamu Tuhan. Semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, tidak terbilang banyaknya. Anda yang memilih angka 1 tadi sedang diajak. Roh Kudus membuka pikiran, membuka hati, membuka wawasan kita, membuka iman kita. Ternyata di balik segala pergulatan kita, di balik segala pergumulan kita sampai hari ini, ternyata Tuhan itu sudah begitu banyak melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupan kita. Mungkin kitanya yang tidak pernah merasa cukup. Mungkin kita hanya berfokus pada hal-hal yang besar sehingga kita lupa bahwa rahmat itu berawal dari hal-hal yang kecil. Tadi pemazmur mengatakan betapa banyak karyamu Tuhan. Coba di hari Pentakosta ini, Anda yang memilih tadi kotak nomor 1, silahkan mulai hari ini Anda hitung-hitung. Anda lihat-lihat, Anda ingat-ingat betapa banyaknya berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Anda. Mulai bangun pagi, bisa bangun, bisa nafas. Anak, istri, suami masih ada. Lalu juga bisa makan, bisa jalan, bisa beraktivitas, masih bisa berdoa. Dirawat oleh Tuhan semua rejeki-rejeki besar ataupun kecil. Kadang-kadang saudara-saudara, masalah-masalah datang silih berganti itu datangnya dari si jahat untuk menghancurkan, untuk membutakan mata kita. Kenapa aku nggak pernah dikasihi? Tuhan tidak pernah berbuat apa-apa untuk kehidupanku dan keluargaku. Hati-hati. Ketika kita sudah sadar betapa banyaknya perbuatan-perbuatan Tuhan, pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Saudara-saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima, yang kita sadari, membuat kita, mengajak kita pada akhirnya untuk memuji kebesaran Tuhan. Kadang-kadang kita yang merasa berkat kita sedikit atau bahkan gak ada, sulit buat kita untuk memuji Tuhan. Maka dari itu, biarlah Roh Kudus membantu pemahaman kita, membuka wawasan kita lebih luas lagi. Saudara-saudara, kalau kita sudah bisa memuji Tuhan buat kebaikan-kebaikannya, kita bisa melihat dalam lirik berikut ini, dalam ayatnya, dikatakan, apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Engkau membaharui muka bumi. Saudara-saudara, setiap hari kita adalah ciptaan baru, hidup baru dalam Roh Kudus. Tidak ada lagi manusia-manusia lama, tidak ada lagi semangat yang letih lesu. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin di masa lalu kita pernah melakukan dosa besar. Mungkin di masa lalu membuat kita itu hari ini menjadi manusia yang sulit. Seringkali nyinyir, seringkali sombong, seringkali keras kepala, seringkali goyah. Tuhan akan mengirimkan rohnya pada kita. Tadi sadari kebaikan-kebaikannya, puji Tuhan atas segala kebesarannya pada hidup kita, dan Tuhan akan mengirimkan rohnya untuk memperbaharui kehidupan kita. Termasuk berkat-berkatnya juga selalu baru. Keren bukan bagi Anda yang membuka kotak nomor 1 ini dari Mazmur 104.
Nah, saudara-saudara terkasih, mari kita lihat yang kotak nomor 2 ya. Ada apa sih kotak nomor 2? Wow, kotak nomor 2 ini ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 22 sampai 27. Saudara-saudara, saya sampai nahan napas nih. Apakah Anda sedang betul-betul lagi capek dengan pengharapan Anda? Anda menginginkan sesuatu, Anda mengharapkan sesuatu, tetapi kok kayaknya makin jauh, Romo. Harapannya itu makin pudar, Romo. Bacalah Roma bab 8 ini. Dikatakan saudara-saudara, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai karunia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Artinya, dalam hidup kita ini, saat ini sampai nanti ajal kita tiba, kita sering kali udah nerima Roh Kudus, udah percaya, udah berdoa, tapi sering kali kita bergulat dengan kenyataan yang membuat kita kadang-kadang gak sabar. Akhirnya kita mudah mengeluh dalam hidup. Iya apa iya? Coba seminggu kemarin berapa kali Anda mengeluh? Hal-hal apa saja yang sudah Anda keluhkan? Banyak, Romo. Suamilah, istrilah, anaklah, tetanggalah, ban bocor, ban motor kempes lah. Pekerjaan yang begini-begini aja yang membosankan. Lihat tingkah laku orang, lihat segala macam di pelayanan, Romo. Akhirnya kecewa. Nah, di sini karunia Roh Kudus yang akan kita terima, saudara-saudara, di kotak nomor 2 ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, hidup itu apakah harus dikeluhkan terus-menerus gitu ya? Bukannya nggak boleh mengeluh, boleh mengeluh sekali-sekali sebagai pergulatan kita serius menjalani hidup dan beriman kita. Tetapi kalau setiap hari mengeluh, apapun dikeluhkan, orang lain dikeluhkan, semua-mua dikeluhkan, nggak pernah bersyukur pada akhirnya. Nah, kalau bagi Anda yang seringkali mengeluh, untuk kotak nomor 2 ini ada pesan, dikatakan begini, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi, kita seringkali mengeluh karena kita babak belur dengan kelemahan kerapuhan diri kita maupun kelemahan orang-orang di sekitar kita. Tapi di sini, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, ini dia. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara-saudara, kalau Anda lagi banyak mengeluh, lagi banyak ngomel kalau yang emak-emak ya, kalau lagi banyak gedumel kalau yang buat anak-anak, coba periksa, jangan-jangan kualitas doa kita lagi tipis setipis tisu. Ya Romo, betul. Kok Romo bisa tahu? Ya ini dari Roma bab 8. Kalau Anda seringkali mengeluh tentang kenyataan-kenyataan yang Anda hadapi, bisa jadi kita kurang berdoa. Udah doa kok Romo, jangan-jangan doanya tidak mendalam. Roma bab 8 ini menjadi introspeksi buat kita. Jangan-jangan kalau apapun kita keluhkan, ya Romo jadi malu Romo, kurang berdoa. Maka kita seringkali yang tidak tahu bagaimana cara berdoa. Berdoa kok ngeluh lagi sama juga bohong. Berdoalah, mohon karunia Roh Kudus mendoakan kita kepada Allah dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh kita sebetulnya. Itu yang kedua, saudara-saudara. Kita lihat kotak yang ketiga ya. Ini kotaknya rada unik nih. Iya, rada susah. Oke. Kotak warna merah. Di situ ada bacaan Injil dari Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 39. Pendek sekali bagaimana Tuhan Yesus betul-betul memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, umatnya ini, orang-orang yang percaya pada janjinya. Apa sih Romo? Dalam Yohanes bab 7 ini dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Kalau orang menerima Roh Kudus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu sebuah simbolis betul-betul
Kalau dulu dalam perjanjian lama, dari penglihatan para nabi, Yehezkiel misalnya melihat dari bait Allah itu mengalir aliran-aliran hidup. Nah, sekarang orang yang menerima karunia Roh Kudus betul-betul dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan betul-betul memberikan hidup untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk pelayanannya. Romo kok gelepok banget ya Romo ya. Selama ini kata-kata kita malah menghancurkan harapan. Kata-kata kita sombong, kata-kata kita mengejek, kata-kata kita merendahkan orang lain. Membuat orang lain kayak tanaman tuh mati langsung. Hati-hati saudara-saudara, karya Roh Kudus ini luar biasa. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diriku, biarlah dari dalam hatiku mengalir aliran-aliran air hidup. Menghidupkan, menyuburkan, memberi semangat kesegaran-kesegaran baru. Mungkin rahmat-rahmat Anda baik-baik saja, tapi rahmat anak-anak Anda, keluarga anak-anak Anda sedang tidak baik-baik saja. Karunia Roh Kudus memberikan aliran air hidup. Mengalir, 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 mengalir. Dalam pelayanan Anda sudah gedebak-gedebuk, tapi kok kayaknya imannya nggak maju-maju. Mohonlah rahmat ini. Yang dikatakan, yang dimaksud Yesus adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, ini luar biasa bagus sih. Maka dari itu saudara-saudara, maknai kekuatan Roh Kudus di hari Pentakosta. Segarkan kembali iman kita di kotak manapun tadi Anda memilih. Itulah 3 peran Roh Kudus di hari Pentakosta yang bekerja dalam diri orang-orang yang percaya. Ya Roh Kudus, turunlah atas diriku, perbaharui imanku, berkat-berkatku, rezeki-rezekiku, kesehatan-kesehatanku, dan juga semua anggota keluargaku. Dalam nama Tuhan kami mohon, utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Hari ini coba jadikanlah diri kita agen-agen Roh Kudus. Setelah bikin video ini saya mau ke Rumah Sakit Karolus. Saya mau mengunjungi orang-orang sakit di sana. Dan juga sambil mau ngecek pembangunan rumah singgah untuk pasien-pasien kanker ya. Doakan terus karya Roh Kudus ini bekerja dalam diri kita. Bye-bye. Salam damai sejahtera.